Oke, selamat pagi Pak Angga. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai 5 international journal dan apa saja latar belakang permasalahan dari jurnal tersebut. Baik, kita mulai saja. Untuk jurnal yang pertama adalah Food and Feeding Habits of Nile Tilapia in Ethiopian Water Bodies. Jadi, judulnya mengenai makanan dan kebiasaan makan dari ikan tilapia. Nah, jadi saya sudah baca kelima jurnal ini dan untuk menghemat waktu, tidak memakan banyak size dari downloading nanti, saya langsung jelaskan aja apa permasalahan dari setiap jurnal. Jadi untuk jurnal ini, di kebanyakan negara Afrika, many African countries, ikan ini tuh ikan yang sangat penting. Nah, karena apa? Karena ikan ini berkontribusi lebih dari 50% ikan tangkap per tahunnya. Nah, untuk itu perlu adanya pengembangan dari ikan ini, yaitu melalui food and feeding habits. Nah, jadi latar belakang permasalahannya adalah bagaimana cara untuk pengembangan keberhasilan budidaya ikan tilapia. Karena ikan tilapia ikan yang sangat penting, memiliki nilai pasar yang sangat tinggi, khususnya di negara Ethiopia, di Afrika. Dan di Afrika ini, ikan ini tuh sangat membantu untuk konsumsi dari populasi manusia di Afrika. Maka, mempelajari food and feeding behavior, makanan dan kebiasaan makan dari ikan ini adalah kunci dari keberhasilan kepada pengembangan dari budidaya ikan nila dan juga penangkapan ikan nila dari habitat aslinya. Kemudian untuk jurnal yang kedua, Effect of Light Intensity on the Growth, Photosynthesis, and Leaf Microstructure of Hydroponic Cultivate Spinach under a combination of red and blue LEDs in-house. Jadi, latar belakang permasalahan adalah seperti yang kita tahu, light intensity, intensitas cahaya itu sangat berpengaruh kepada tanaman, yaitu dalam pertumbuhan, fotosintesis, dan struktur tumbuhan, batang, akar, daun, dan setiap tanaman tuh berbeda-beda. Nah, jadi yang sudah saya baca, nowadays more and more studies about combination of red and blue lights are carried out. The combination of red and blue light was an effective light source to plant development and promote the plant health. Nah, jadi hari-hari ini ada studi mengenai kombinasi dari cahaya merah dan cahaya biru. Nah, kombinasi cahaya merah dan cahaya biru ini sangat efektif untuk sumber cahaya bagi tanaman. Nah, untuk itu perlu diuji coba. Nah, maka melalui jurnal ini dilakukannya uji coba. Nah, uji cobanya kepada sampel apa? Yaitu spinach, bayam. Bayam. Kenapa bayam? Karena pertama, bayam itu sudah ditanam sayuran yang sudah ditanam dengan cara yang modern dan sudah teruji berhasil, yaitu dengan hidroponik, tanpa tanah, yaitu melalui hidroponik. Nah, kemudian kenapa harus bayam? Karena bayam itu memiliki banyak vitamin, mineral, serat. Nah, bayam ini
termaksud vegetables, sayuran yang sayuran yang terbaik pokoknya. Nah, kemudian yang terakhir adalah spinach can survive in low light condition. Jadi bayam ini dapat bertahan di kondisi yang intensitas cahaya rendah. Nah, kenapa begitu? Karena pastinya akan dilakukan pengujian intensitas rendah, intensitas sedang, intensitas tinggi. Nah, untuk itu agar terlihat apa perbedaannya antara intensitas rendah dan tinggi, maka diperlukan tanaman atau sampel yang memiliki range range intensitas cahaya yang gimana ngomongnya? Dia memiliki range antara intensitas rendah dan tinggi, jadi dia nggak akan mati di range rendah maupun range tinggi, sehingga bisa kelihatan perbedaan dari morfologinya, fisiologinya, ataupun yang lainnya. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga, a comparative study between rotavirus and megalocytivirus infection in orange spotted grouper. Nah, jadi yang melatar belakang permasalahan ini dari jurnal ini adalah orange spotted grouper adalah ikan yang sangat populer dan memiliki harga jual yang sangat tinggi, dan dia sangat berpengaruh di ekonomi perikanan, bukan hanya di Taiwan, tapi di China, Indonesia, dan di Thailand. Nah, kemudian karena ikan ini sangat berpengaruh di ekonomi, maka akan sangat banyak budidayanya. Nah, budidaya ini dengan cage or tank bisa melalui jaring apung, melalui akuarium besar. Nah, tetapi ada permasalahan baru, yaitu adanya infeksi dari virus. Nah, karena ikan-ikan yang dibudidayakan ini memiliki kepadatan yang sangat tinggi di sebuah jaring apung, di sebuah akuarium, maka penyebaran virus ini akan sangat tinggi juga. Nah, untuk itu, maka dilakukan perbandingan antara ranavirus and megalocytivirus untuk mengidentifikasi ini virus tipe seperti apa, virus jenis seperti apa, agar dilakukan pengembangan selanjutnya. Karena jangan sampai karena virus ini, ikan ini menjadi maksudnya pasar dari ikan ini akan semakin berkurang. Jangan sampai seperti itu. Maka dilakukan penelitian mengenai virus. Nah, keempat adalah the control of sea lice in Atlantic salmon by selective breeding. Jadi, sea lice itu merupakan kutu laut. Nah, jadi yang seperti kita tahu, ikan salmon itu adalah ikan laut yang sangat berpengaruh di dunia, sudah worldwide. Ikan ini sangat berpengaruh lah. Nah, tetapi ada permasalahan baru, yaitu sea lice, yaitu kutu laut, dia membawa bakteri yang mempengaruhi dari ikan salmon. Dia akan membuat kulit ikan salmon ini seperti infeksi kayak terluka, kemudian dia daya tahan ikan salmon ini akan semakin berkurang. Pokoknya tidak baik untuk ikan salmon ini. Nah, tapi sebenarnya sudah ada treatment yang dilakukan kepada ikan salmon, yaitu dengan chemical treatment. Dia dengan bahan kimia. Tetapi treatment ini tuh dia memakan banyak biaya. Maka latar belakang permasalahan adalah mencari tahu apa yang harus dilakukan agar sea lice ini terkontrol tapi nggak makan banyak biaya. Maka dilakukanlah the control of sea lice in Atlantic salmon by selective breeding. Jadi dia melakukan pemijahan yang selektif, di mana akan mencari bibit indukan yang unggul untuk menghasilkan bibit-bibit unggul yang tahan terhadap
infeksi bakteri yang dibawa oleh sea lice. Terakhir, the effect of fertigation on cabbage grow in a greenhouse. Jadi kita dapat selain kita melihat introduction untuk melihat latar belakang permasalahan, kita juga bisa melihat di abstrak, karena abstrak mencakup keseluruhan. Understanding the response of crop growth to water and fertilize is helpful to improve their management and use efficiency. 3 water and fertilizer coupling treatment were designed to carry out a 2-season trial on 2 cabbage cultivars in spring and autumn in the Beijing, Tianjin, Hebei region. Jadi, latar belakang permasalahan jurnal ini adalah untuk mempelajari respon dari tanaman terhadap air dan pupuk. Nah, untuk apa? Untuk mengembangkan manajemen dan efisiensi dari greenhouse dan dari kesuburan tanaman kol ini. Selain itu, treatment yang dilakukan terhadap water and fertilizer itu harus didesain sebagaimana mungkin agar bisa melewati dua musim yang berbeda di Cina, yaitu musim semi, spring, and autumn, musim gugur. Jadi seperti itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kelima jurnal dan setiap latar belakang permasalahannya. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah setiap jurnal yang dilakukan memiliki latar belakang permasalahan yang harus dijawab melalui penelitian. Baik, kalau gitu selamat siang, terima kasih.